Oke, shalom di dalam Tuhan. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Tema hari ini adalah saya mau ngambil perselingkuhan dalam hubungan, pacaran atau pernikahan. Nah, kenapa di dalam sebuah hubungan ada perselingkuhan? Karena gini ya, jelas. Ketika kita tidak menjaga perasaan pasangan kita, kita bisa selingkuh. Ketika pasangan kita tidak nyaman, atau salah ngomong, atau tidak yang dewasa, itu bisa menimbulkan perselingkuhan. Dan juga kebosanan bisa menimbulkan perselingkuhan. Nah, siang ini kita mau belajar. Ada beberapa ayat yang kita mau belajar. Yang pertama, Amsal 4 ayat 2-3. Amsal 4 ayat 2-3. Jagalah hatimu dengan kewaspadaan, dari situlah terpancar kehidupan. Nah, perselingkuhan akan terjadi ketika kita tidak bisa menjaga hati. Nah, kenapa perselingkuhan itu bisa terjadi kalau kita tidak menjaga hati? Nah, wanita itu lebih gampang masuk ke dalam hati kenyamanan. Dan laki-laki juga itu lebih gampang. Nah, bagaimana kita bisa menjaga perasaan pasangan kita? Yang pertama, kita harus komitmen. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjaga perasaan pasangan kita? Yang pertama, komitmen. Yang kedua adalah bertanggung jawab. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, kesetiaan. Nah, kalau kita bisa menjaga perasaan pasangan kita, kita bisa menjaga perasaan orang lain, perasaan pasangan kita. Nah, siang ini kita mau belajar bahwa perselingkuhan itu akan terjadi kalau kita tidak bisa menjaga hati kita. Nah, dalam kehidupan kerohanian kita, pasti kita akan tidak fokus, betul? Pelayanan tidak fokus, tanda-tanda orang perselingkuhan pasti ada kalau kita tidak menjaga hati. Yang pertama, perselingkuhan itu akan dihindar kalau kita menjaga hati kita untuk pasangan kita. Yang kedua, kita buka Ibrani 13 ayat 4. Ibrani 13 Ibrani 13 ayat 4. Ibrani 13 ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh dengan hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidurmu, sebab orang yang sundal dan berzina akan dihakimin Allah. Nah, yang kedua kita mau belajar adalah bagaimana kita tidak menghadapi perselingkuhan adalah kita harus menjaga kehormatan pasangan kita atau menghargai pasangan kita. Amin. Artinya di dalam kehidupan kita harus jaga. Amin. Kepercayaan adalah kunci hubungan lenggang. Komunikasi adalah kunci hubungan kita lenggang. Seringkali dalam sebuah hubungan gagal, perselingkuhan akan terjadi kalau kita tidak menjaga kehormatan pasangan kita. Kita tidak menjaga kehormatan hubungan kita. Nah, seringkali kita bosan karena kita tidak tahu bahwa perasaan pasangan kita itu sangat penting. Menjaga kehormatan, menghargai pasangan itu penting. Amin. Nah, jadi teman-teman, gini teman-teman, perselingkuhan itu akan datang kalau kita tidak menjaga kehormatan pasangan kita. Yang ketiga, kita mau belajar lagi. Ada teman-teman? Yang ketiga kita mau belajar teman-teman adalah Matius 5 ayat 28. Matius 5 ayat 28. Bentar teman-teman. Gini. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Nah,
kita harus jaga hati kita supaya hati kita bersih, jangan sampai kita melihat itu perempuan atau laki-laki yang tidak memiliki keinginan kita. Nah, supaya kita menjaga hati kita, kita harus menjaga perjinahan itu, kekudusan itu. Amin. Nah, Galatia 5 yang ketiga kita mau belajar, kita harus menjaga hati. Yang pertama hati, kehormatan. Yang ketiga kita mau belajar, kita harus memandang Tuhan. Galatia 5 ayat 19. Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, dan hawa nafsu. Nah, yang keempat, kita harus menjaga ego kita. Nah, ada beberapa poin. Ada yang pertama gini, perselingkuhan dalam pacaran sering kali dimulai dari tindakan yang besar, tetapi dari hal yang kecil. Yang pertama, chatting diam dengan orang lain. Yang kedua adalah membunyikan hubungan tertentu. Yang ketiga adalah mencari perhatian di luar pasangan. Yang keempat adalah ketidakpuasan yang tidak ketidakpuasan yang tidak dikomunikasikan. Nah, kita harus komunikasi yang baik dalam hubungan. Awalnya terlihat tidak apa-apa, tetapi lama-lama merusak kepercayaan dan hati. Nah, itu hati-hati teman-teman. Nah, ada beberapa poin yang kita mau belajar. Poin pertama adalah kepercayaan adalah dasar hubungan. Sekali rusak, sulit dipulihkan. Nah, kalau udah sekali rusak, sudah sulit dipulihkan. Yang kedua adalah perselingkuhan dimulai dari hati dan pikiran. Nah, kita harus menjaga hati dan pikiran kita supaya kita tidak selingkuh. Yang ketiga adalah kurang komunikasi membuka celah. Nah, kurang komunikasi, hati-hati. Yang keempat adalah godaan selalu ada, tapi pilihan tetap di tangan kita. Nah, kita pasti setiap itu ada godaan. Dan hubungan pasti ada godaan, tetapi pilihannya di tangan kita. Yang keempat ada integritas lebih penting daripada perasaan sesaat. Nah, kita harus berintegritas. Intinya kesimpulan, perselingkuhan bukan hanya soal tindakan fisik, tapi soal dari hati yang tidak dijaga. Tuhan mengajarkan kesetiaan, kejujuran, dan kemurnian dalam hubungan. Dalam pacaran kita dipanggil untuk saling menghargai, menjaga komitmen, bukan mengikuti keinginan sesaat. Nah, kita harus menjaga teman-teman? Menghargai dan menjaga komitmen. Intinya itu aja. Tuhan Yesus memberkati.